Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Pramesti Dwi Cahyani. Kali ini saya akan membahas tentang analisa studi kasus saya yang berjudul penerapan metode supply chain management pada sistem informasi pendistribusian scrap di PT Pacific Medan Industri berbasis website. PT Pacific Medan Industri atau yang biasa disebut PT PAMIN merupakan perusahaan multinasional yang berdiri pada tanggal 2 Desember 1997, merupakan pabrik manufaktur yang telah dimodernisasi sepenuhnya yang berlokasi di Medan, Indonesia. PAMIN merupakan produsen minyak kelapa sawit terpadu yang berpengalaman dalam produksi berbagai macam produk berbasis minyak kelapa sawit yang mana dalam produksinya pasti menghasilkan scrap atau produk sisa. Scrap merujuk pada bahan yang tertinggal dari pembuatan produk dan bisa berkisar dari bahan logam sampai semua bahan. Scrap berbeda dari limbah, dalam arti kalau itu bisa didaur ulang dan karena scrap adalah sendiri mempunyai nilai moneter. Pengerjaan ulang terjadi pada saat bagian yang diperiksa ditemukan tidak sesuai, cacat, ataupun gagal dan mesti dibongkar, diperbaiki, ditukar, ataupun dipasang kembali. Aliran fisik proses pengembangan sistem informasi pada pendistribusian scrap. Yang pertama adalah Requirement Analysis and Definition. Proses pengumpulan data untuk merinci dan menganalisis kebutuhan aplikasi menjadi krusial dalam pengembangan perangkat lunak melalui langkah-langkah seperti identifikasi, wawancara, dan survei. Selanjutnya ada System Software Design. Desain perangkat lunak membantu mendefinisikan arsitektur keseluruhan dan membantu menentukan perangkat keras. Dalam proses ini, perancangan perangkat lunak membantu membentuk pandangan holistik terkait struktur dan fungsionalitas sistem yang akan dikembangkan, sehingga menciptakan sistem yang efisien dan sesuai dengan tujuan pengembangan. Implementation. Desain perangkat lunak direalisasikan dalam bentuk kumpulan program, di mana kode yang dihasilkan akan mengimplementasikan konsep menjadi sistem yang diharapkan. Pada tahap ini, kami menggunakan alat bantu seperti Visual Studio Code untuk memvisualisasikan hasil dari perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Integration and Testing. Pengujian perangkat lunak dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh alur sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Operation and Maintenance. Proses pemeliharaan sistem menjadi langkah penting setelah implementasi. Pengujian perangkat lunak bertujuan untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah yang mungkin muncul, serta memungkinkan adanya pembaruan perangkat lunak atau menambah fitur di masa depan. Struktur Supply Chain Management. Membangun aplikasi menggunakan Supply Chain Management melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama, mengumpulkan data dan informasi. Pada tahap ini, data dan informasi yang relevan dikumpulkan untuk membangun aplikasi sistem menggunakan Supply Chain Management, yang terdiri dari perencanaan atau planning. Identifikasi jenis scrap di tahap perencanaan PT Pacific Medan Industri mulai dengan mengidentifikasi berbagai jenis scrap yang dimiliki seperti stainless, kawat tembaga, drum, dan plastik. Pengembangan rencana distribusi yang mencakup pengumpulan scrap dari lokasi penyimpanan atau produksi dan rencana pengiriman ke fasilitas pengolahan atau pembeli. Analisis dari scrap dilakukan untuk merencanakan pengumpulan yang efisien dan menentukan frekuensi pengiriman berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya ada pengadaan atau procurement, pengolahan dan perjanjian. Pada tahap ini melakukan pengolahan scrap yang melibatkan negosiasi dan perjanjian dengan mitra pengolahan. Ini mencakup pemilih pihak ketiga atau mitra yang akan mengolah scrap seperti kawat tembaga, plastik, dan lembaran baja. Perjanjian meliputi harga, volume pengolahan, dan persyaratan kualitas. Lalu produksi atau production. Pengolahan scrap pada tahap produksi, scrap diolah secara efisien untuk meminimalisir kerugian dan memastikan kualitas. Misalnya, kawat tembaga dan stainless akan diproses untuk dipisahkan dari kontaminan dan dipersiapkan untuk didaur ulang. Distribusi atau distribution. Pada tahap ini, mengatur pengiriman scrap ke lokasi tujuan seperti pabrik pengolahan atau pembeli akhir. Ini termasuk perencanaan transportasi yang efisien untuk mengurangi biaya dan memastikan bahwa scrap sampai ke tujuan dengan aman. Lalu ada sales and customer. Pengelolaan transaksi, mengelola transaksi penjualan scrap termasuk menetapkan harga, pembuatan kontrak, dan proses pembayaran. Dan yang terakhir ada pemantauan atau monitoring, memastikan bahwa setiap tahap distribusi scrap berjalan sesuai dengan rencana. Ini mencakup pengumpulan data tentang pengiriman scrap, memantau kinerja mitra pengelolaan, dan mengevaluasi efisiensi proses.